Maju jalan. Pagi. Apa kabar hari ini? Berdiri siap. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi. Kita berdoa sesuai zaman dari keyakinan kita masing-masing. Mohon izin bagi yang beragama Kristen akan saya pimpin menurut agama Kristen. Berdoa mulai. Terima kasih pelajaran kami, peringatan belajar dan kehidupan kami dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Rina. Teman-teman beri terima kasih buat Rino. Tepuk terima kasih. Tapi ini, mulut ini mau bilang terima kasih, Rino. Berdiri semua, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Berkibarlah benderaku. Berkibarlah bendera, lambang suci gagah gembira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau? Serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Baik, silakan duduk. Apa kabar anak-anak? Baik. Baik, sehat? Sehat. Ibu akan mengecek kehadiran kita hari ini. Baby Pom Aprilia, Hadir, Bu. mari kita doakan agar teman kita Baby cepat sembuh dan dapat kembali belajar bersama kita. Derviana Esther, hadir. Baby, hadir. Kelvianti, hadir. Muhammad Nuradityo, hadir. Noven Pistolio Marakasalo, hadir. Agniel Albrisen Pasaribu, Hadir. Rino Aprilia Riko, hadir. Felisa Caroline. Nah, anak-anak, kita sudah membuat dan menyepakati keyakinan kelas kita. Masih ingat bagaimana seharusnya ketika kita sedang belajar di dalam kelas? Tertib. Apa lagi? Disiplin. Sopan. Bagus. Ingat itu ya, mari kita laksanakan. Siapa yang masih ingat apa pelajaran kita minggu lalu? Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Iya, benar sekali. Oke, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Caranya bagaimana? Membagi pembilang dan penyebut. Iya, benar semua. Nah, selain itu kita sudah belajar apa lagi minggu lalu di pembelajaran sebelumnya? Mengubah pecahan campuran. Iya, mengubah kemudian mengurutkan pecahan campuran. Bagus sekali ya, masih ingat apa yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Nah, anak-anak, Ibu hari ini ada membawa sebuah benda. Benda apakah ini? Perahu. Perahu. Apa manfaat dari benda ini atau kegunaannya? Untuk melindungi kepala. Untuk melindungi kepala, ya, Dari hujan dan panas. hujan dan panas. Benar sekali. Apa bahannya perahu ini? Dari daun biru. Daun biru. Siapa yang membuatnya? Pengrajin. Pengrajin. Nah, apakah ini menunjukkan ciri khas budaya kita di sini? Ya. Pengrajinnya dari mana? Masyarakat asli? Di sini, di Kampung Sembuan, benar. Nah, bagaimana bentuk permukaan dari perahu ini? Bulat, lingkaran, benar semua. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika dengan materi yang baru, yaitu mari kita baca mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran. Kita akan melihat apa ya tujuan dari pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya mari berdiri kembali. Kita menyanyikan sebuah lagu yaitu profil pelajar Pancasila untuk membangun semangat kita pada hari ini. Masih semangat? Masih.
Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, mari kita lihat sama-sama di sana. Yang pertama adalah setelah mengamati benda-benda berbentuk lingkaran di sekitar kelas, siswa mampu mengidentifikasi bentuk lingkaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Setelah melakukan eksplorasi, siswa mampu melaporkan hubungan titik pusat dengan titik pada kurva dan manfaat lingkaran dalam kehidupan sehari-hari secara logis. Yang berikutnya, setelah bereksplorasi, siswa mampu mengidentifikasi titik pusat, jari-jari, dan diameter dari lingkaran dengan benar. Yang keempat, setelah bereksplorasi, siswa mampu menemukan hubungan antara titik pusat, jari-jari, dan diameter dengan benar. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Kemudian untuk alur kegiatan kita, itu akan ada diskusi kelompok, kemudian melakukan percobaan. Pertama, percobaan kedua, ada mengamati gambar, ada diskusi di dalam kelompoknya, ada presentasi di depan kelas, kemudian ada tugas mandiri. Itu alur dari kegiatan kita atau peta konsep yang akan kita buat di dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak, apa yang terjadi jika seraut ini bentuknya tidak bulat atau tidak berbentuk lingkar? Kira-kira apa yang terjadi? Tidak sempurna. Tidak sempurna, cacat, aneh. Selain itu apa lagi? Menghilangkan ciri khas budayanya. Wah, luar biasa jawabannya anak-anak. Benar semua ya. Karena ketika bentuknya tidak lingkaran, maka itu akan mengubah ciri khas budayanya, mengubah manfaat dan juga fungsinya, dan akan terlihat aneh, tidak bagus. Nah, berarti lingkaran ini penting untuk kita pelajari di dalam kehidupan sehari-hari ya. Kira-kira adakah benda-benda di sekitar kita yang bentuknya juga lingkaran seperti ini? Nanti akan kita cari. Jadi serau ini patut kita lestarikan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai budaya khas lokal kita. Nah, mari berdiri kembali. Kita akan bersenang-senang kembali dan menyanyikan lagu Duduk Senang, Berdiri Senang. Sudah bisa lagunya? Sudah. Sudah. Nah, nanti ketika selesai lagu, Ibu akan menyebutkan beberapa nama kendaraan. Ketika Ibu menyebutkan sepeda motor, maka anak-anak akan berkelompok dua-dua. Ketika Ibu menyebutkan becak, anak-anak akan berkelompok tiga-tiga. Dan ketika Ibu menyebutkan mobil, anak-anak harus berkelompok empat. Sudah siap? Mari kita mulai. Duduk senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman, berputar-putar berkeliling sambil mencari teman. Motor, becak, ganti teman, mobil. Yes, sudah. Mari langsung bergabung dengan kelompoknya. Jadi yang kelompok satunya sebelah kiri Ibu Guru, yang kelompok satunya lagi di sebelah kanan Ibu Guru. Ini LKPD untuk kelompoknya. Kemudian ini bekas untuk kegiatan kelompok. Hati-hati ketika menggunakan benda-benda peralatan kerjanya yang sifatnya tajam. Ingat untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan juga temannya. Misalnya gunting, harus berhati-hati ya ketika menggunakannya.
Apakah kamu menemukan bentuk lingkaran? Coba kamu tandai bentuk yang kamu temukan. Sudah jelas? Sudah. Ya, bentuk ini sudah melihat gambar. Ada yang berbentuk lingkaran? Sudah. Ada. Sudah ditandai? Boleh ditandai dengan memberi tanda lingkaran, boleh juga dengan memberi tanda centang pada gambar yang menurut anak-anak itu adalah bentuk lingkaran. Sudah dapat lingkarannya? Ya, nanti dihitung ya, ada berapa lingkaran yang ditemukan. Dari kelompok ini tadi sudah menyepakati nama kelompoknya apa? Sudah. Sudah. Apa nama kelompoknya? Putih. Putih. Putih itu adalah pohon bangwis yang besar sekali ya. Kelompok di sana, apa nama kelompoknya tadi? Bangkirai. Itu juga sejenis kayu yang keras ya. Baik, di kelompok putih, siapa yang akan menjadi juru bicara ketika presentasi nanti? Rino. Untuk juru tulisnya? Otniel. Kemudian Kelpi dan Elisa sebagai pengamat dan membantu membacakan soal ya. Dari kelompok bangkirai, siapa yang menjadi juru bicaranya? Oke, juru tulisnya? Devi. Adit dan Devi akan menjadi pengamat ya dan membantu teman-teman membaca. Baik, sudah ada pembagian peran di dalam kelompoknya, sudah ada nama kelompok. Coba dari kelompok putih, ada berapa lingkaran yang ditemukan? 19. 19. Ada berapa? 17. Wah, apakah hasilnya sama dengan temanmu? Tidak. Mengapa? Karena ada titik bulat yang tersembunyi. Iya, ada titik bulat mungkin berbentuk lingkaran yang tersembunyi. Sehingga kelompok sana menemukan berbeda dari kelompok sini. Selain itu apa lagi yang membuatnya berbeda? Banyak lingkarannya, barangkali ada yang tidak terlihat, tersembunyi, atau ada juga yang mungkin terhitung 2 kali. Pada permadani tempat Edo duduk, apakah ada gambar lingkaran? Ada. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sekarang mari kita mengamati. Jadi yang berbeda nanti kita akan mengetahui itu mengapa berbeda. Selain dia tersembunyi, selain mungkin dia karena lingkarannya banyak, nanti kita akan mengetahui secara pasti. Ada yang berbentuk lingkaran, ada yang bukan. Ya. Nah sekarang coba amati di sekelilingmu, apakah kamu menemukan bentuk lingkaran? Mari menuliskan hasil pengamatanmu di tabel 1.1 yang ada pada LKPD-nya. Jadi yang dijawab di situ adalah nama bendanya apa, mengapa bentuknya lingkaran, dan apa yang terjadi jika bentuknya bukan lingkaran. Ada ketemu yang bentuk lingkaran, di kelas kita? Ada. Apa itu? Yang mana yang lingkaran? Boleh tunjuk yang mana yang berbentuk lingkaran di kelas kita? Serau, yang mana? Yang mana? Oh, di situ. Bentuknya lingkaran ya. Oh ya. Benda selalu mengapa bentuknya lingkaran. Bulat, tidak, untuk, Tidak ada kesulitan ya. tidak. Dari kelompok manusia bagaimana sudah menemukan benda yang berbentuk lingkaran? Sudah. Mengapa bentuknya lingkaran? Misalnya di sini menemukan benda apa? Oke. Mengapa dia harus lingkaran? Yang terjadi jika bentuknya tidak lingkaran? Iya. Sudah selesai semua kedua kelompok? Sudah. Wah, luar biasa. Kelompok mana yang mau membacakan hasil dari diskusinya lebih dulu? Oke, silakan. Kelompok bangkirai. Dan ini permukaan sampah selalu. Mengapa bentuknya lingkaran? Agar terlihat lebih bagus. Supaya mudah memasukkan sampah dan melindungi kepala dari berbagai panas. Atau yang terjadi jika bentuknya lingkaran. Jadinya terlihat aneh.
Maka konsepnya terlihat buruk akan menghilangkan ciri khas budayanya. Oke, selesai. Tepuk tangan dulu untuk kelompok kita. Nah, ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok putih atau kelompok Bahris ini? Tidak ada. Baik, sekarang giliran kelompok putih untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan juru bicaranya. Kelompok yang sebelahnya gantian mendengarkan. Nama benda selalu tutup toples, tempat sampah. Maka bentuknya lingkaran. Karena kalau tidak bulat, tidak berbentuk di kepala. Karena bentuk toplesnya bulat. Karena untuk menampung sampah. Apa yang terjadi berikutnya bukan lingkaran. Tidak sesuai. Dia tidak cocok dengan toples. Tidak bisa menampung sampah. Iya, selesai? Nah, ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok pemikiran? Ya. Sependapat ya dengan apa yang dibacakan oleh kelompok putih? Baik, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ketika suatu benda tidak berbentuk lingkaran, selain dia tidak cocok, kemudian terlihat aneh, mengubah fungsi dan manfaatnya, mengubah ciri khas budayanya, itu juga membuat benda ini jadi tidak berfungsi dengan baik ketika tidak berbentuk lingkaran. Nah, anak-anak, Ibu akan mensosialisasikan instrumen penilaian yang digunakan di dalam penilaian kelompok saat diskusi tadi. Mari kita lihat apa saja yang masuk dalam poin penilaian. Kita sedang berdiskusi. Nah, ini perhatikan ya. Di saat membahas unsur-unsur lingkaran itu ada poin sangat baik, yaitu poinnya 4, selalu mendengarkan teman yang sedang berbicara. Nah, untuk poin 3, baik, itu mendengarkan teman yang berbicara, namun sesekali masih perlu diingatkan. Kemudian poin cukup, poinnya 2, masih perlu diingatkan untuk mendengarkan teman yang sedang berbicara. Untuk kategori kurang, poinnya 1, sering diingatkan untuk mendengarkan teman yang sedang berbicara, namun tidak mengingatkan. Selanjutnya, lihat dari gambar yang Ibu tampilkan di depan, manakah yang berbentuk lingkaran dan mana yang bukan? Apakah gambar yang sebelah kiri Ibu atau yang sebelah kanan? Kiri. Jadi yang berbentuk lingkaran adalah gambar yang sebelah kiri. Masih fokus? Mari tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, mari kita membuat percobaan berikutnya masih di dalam kelompoknya. Apakah lingkaran dibatasi oleh kurva tertutup? Ya. Ini kita mengenal ciri-ciri apa sih yang disebut lingkaran, ciri-cirinya apa. Nah, pertama tadi dibatasi oleh kurva tertutup. Perhatikan perintahnya ya. Pertama, ambil sebuah jangka atau benda berbentuk lingkaran. Kalau kita tidak memiliki jangka, maka tadi sudah Ibu ganti dengan benda-benda berbentuk lingkaran. Sudah dapat semua? Ya. Yang kedua, buatlah gambar sebuah lingkaran berukuran sedang di atas kertas atau kalender bekas. Silakan dibuat lingkarannya dengan menggunakan peralatan yang tersedia. Kelompok ini bagaimana? Selanjutnya digunting ya. Guntinglah kertas tersebut menurut gambar lingkaran yang telah dibuat. Silakan digunting. Lakukan dengan hati-hati. Setelah selesai, kelompok ini sudah selesai lingkarannya? Hampir selesai. Kelompok sana sudah? Iya. Yang keempat, lipatlah lingkaran tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Selanjutnya lipat lagi. Lipat kembali lingkaran tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Ditekan pinggirnya supaya ada bekas lipatannya. Sudah? Nah. Selanjutnya berilah tanda titik tepat di tengahnya. Titik itu dinamakan titik pusat lingkaran. Apa tadi? Titik pusat lingkaran. Ya, benar. Kalau sudah diberi titik,
Berilah tanda dengan huruf A, B, C, dan D pada kurva dari ujung hasil lipatan. Jadi, berdasarkan hasil percobaan yang telah kamu lakukan, jawablah pertanyaan berikut. Nah, di situ ada pertanyaannya pada LKPD-nya, silakan dibuka. Pertama, berapa jarak titik pusat lingkaran dengan titik A, B, C, dan D? Sudah diukur? Gunakan penggarisnya untuk mengukur jarak dari titik pusat ke titik A, B, C, dan D. Dimulai dari angka 0 ya, dari titik pusat ke garis lengkung lingkarannya itu, ke kurva tertutupnya. Ditulis ya pada tabelnya. Sudah selesai? Nah, coba ambil lagi titik yang lain pada kurva. Sudah selesai? Sudah. Misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya ya. Sudah ditulis hasil pengukurannya? Coba ambil lagi titik yang lain pada kurva. Ukurlah jarak titik tersebut dengan titik pusat lingkaran. Apakah sama? Bagaimana ukurannya? Sama. Apa yang dapat kamu simpulkan? Bagaimana jarak titik pusat lingkaran dengan titik pada kurvanya? Apakah selalu sama atau tidak? Sama. Nah, kalau begitu bagaimana kita menyimpulkan lingkaran ini apa ya? Wah, bagus. Silakan. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk kurva. Iya, lingkaran yang terbentuk dari titik-titik kurva. Kemudian kurva tertutup. Nah, setelah itu sekarang mari baca lagi. Di depan perhatikan semua. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk kurva tertutup dalam setiap titik pada kurva ya dengan satu titik tertentu sama. Titik tersebut dinamakan titik pusat lingkaran. Mari kita menyaksikan video tentang unsur-unsur lingkaran. Tahukah kalian bahwa lingkaran merupakan bangun dasar? Bangun dasar lingkaran ada di sekitar kita. Hal yang berkaitan dengan lingkaran antara lain titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, dan sebagainya. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai unsur-unsur lingkaran. Mari menggambarkan seperti pada gambar yang Ibu tampilkan di depan di lingkaran yang tadi sudah anak-anak buat. Buat lingkaran seperti ini dengan bagian-bagian atau unsur-unsur yang telah kita pelajari melalui video. Sesuaikan dengan gambar di depan. Teman-teman yang lainnya boleh menyumbangkan semuanya terlibat aktif ya. Bisa buat begini? Ya bisa. Tadi apa siapa? Oh itu. Ya boleh. Ini aja langsung disesuaikan dengan garis yang ada pada gambar yang diberikan di depan. Ada yang sudah selesai? Kelompok butiran bagaimana? Kelompok putih selesai? Kalau sudah, mari kita berdiri lagi untuk memperdalam ingatan kita tentang unsur-unsur lingkaran. Kita akan menyanyikan lagu judulnya Unsur-unsur Lingkaran. Kita belajar unsur-unsur lingkaran. Ada 8 unsur yang kita pelajari. Pertama titik pusat, duanya diameter, dan yang ketiga itu jari-jari. Keempat ada busur, kelima tali busur, keenam itu duri, ketujuh apotema, lalu yang terakhir itu ada tembere. Ayo semua kita hafalkan. Silakan duduk. Kelompok mana yang sudah siap untuk mempresentasikan lingkaran buatannya sendiri dengan unsur-unsurnya yang lengkap? Silakan semua anggota kelompoknya boleh maju. Ini.
Ya, untuk kelompok putih dulu. Nanti berkira mendengarkan ya. Siapa tahu ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari dari presentasi kelompok. Ya. Kami dari kelompok putih. Akan mempresentasikan tentang Oke, yang nyaring ya supaya dapat didengar oleh teman-teman kelompok yang lain. Nah, busur yang mana ya? Itu tali busurnya. Nah, kalau busurnya, busur dan tali busur berbeda ya. Yang ini busur atau tali busur? Busur. Nah, tali busur yang mana tadi? Ini, ya. Sekarang juring. Maaf, tembereng dulu. Tembereng yang mana ya? Iya, yang diberi warna? Apa tema? Silakan dilanjut presentasinya. Mana lagi yang belum dijelaskan kepada teman yang karena yang apa tema yang mana tadi? Kelompok yang sana setujukah kalau apa tema itu yang sebelah warna merah ya? Setuju tidak? Oh, tidak. Yang mana yang seharusnya? Apa tema itu? OD. Garis OD berarti dari O ke Oke. Selanjutnya jari-jari. Yang manakah yang dimaksud dengan jari-jari? Manakah jari-jarinya? Boleh tunjukkan pada gambar yang dibuat oleh teman-teman. Tunjukkan ke arah kelompok di sana. Ini jari-jarinya. Ini juringnya. Tapi kan gambarnya ya. Gambarnya boleh seperti ini. Iya. Oh, oke. Iya. Selain itu yang mana lagi jari-jari? Boleh kok. Jari-jarinya. Kalau dari O ke A jari-jari bukan? Iya. Dari O ke B? Jari-jari. Oke. Nah sekarang yang tadi diameter. Apa? Yang lain sama pendapatnya? Dari kelompok sana untuk diameter dari A ke C apakah setuju? A ke C? Yang benar A ke B. Berarti yang ini ya. A ke B. Oke, semangat kelompok putih. Terima kasih sudah mempresentasikan. Nah, sekarang berikutnya giliran kelompok berkira ya. Boleh mau bawa KPD boleh. Gambar yang tadi dibawa jangan lupa. Ya, gambarnya ditunjukkan. Ya, jadi kelompok ini boleh mengomentari atau membantu menjawab. Ya, mendengar. Kelompok tadi dulu. Nanti kami dari kelompok berkira Tentang apa nih? tentang Silakan. Yang pertama busur. Ya, busur dari A ke C. Ini sepakat semua satu kelompoknya. Nah, kelompok di sana busur menurut kelompok berkira dari A ke C. Apakah setuju? Dari A ke C itu busur. Busur atau tali busur? Yang diingat itu video yang tadi sudah ditayangkan. Dari A ke C. Oh, itu ada tandanya garis lurus atau garis lengkung. Iya. Jadi yang dimaksud busur itu adalah yang garis lengkungnya. Kalau yang lurusnya itu adalah tali busur. Oke, dilanjut. Tali busur yang mana berarti? Tali busur itu adalah yang boleh tunjukkan gambar yang di bawah? Yang di bawah itu? Ya. Tembereng sekarang yang mana? Yang kuning. Juring? Yang merah. Apa tema yang mana? Oh sampai D. Nah, jari-jari. Ya, iya. Setuju? Sekarang cari diameter. Yang manakah diameter? Iya benar. Selesai?
Tepuk tangan untuk kelompok pengkiran. Silakan duduk. Tadi kita sudah mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran. Jadi Ibu luruskan kembali untuk mencegah miskonsepsi. Untuk busur ini adalah garis melengkung dari A ke C, tetapi yang bagian luar. Tali busur dari A ke C, tapi yang bagian dalam. Busur dan tali busur. Bagaimana? Sudah mengerti? Apotema benar ya, dari O ke D. Kemudian diameter dari A ke B. Membelah dua lingkaran menjadi sama besar. Jari-jari dari O ke B, O ke A, O ke C. Boleh nggak kalau jari-jarinya mungkin ada di atas ini? Kira-kira boleh tidak? Boleh. Ya, boleh. Baik anak-anak, sekarang kita sudah mempresentasikan, kita juga sudah menyanyi tentang unsur-unsur lingkaran. Sekarang anak-anak kembali untuk membuat percobaan kedua dan berdiskusi di dalam kelompoknya. Nah, ini buka RKPD-nya pada bagian gambarlah 5 buah lingkaran. Gambarlah 5 buah lingkaran. Di RKPD-nya sudah disediakan lembar kosong untuk menggambar lingkaran. Ya, ini nanti akan dilanjutkan dengan tugas mandiri ya. Nah, ini RKPD untuk tugas mandirinya. Serau, yang mana? Yang mana? Oh, di situ. Bentuknya lingkaran ya. Oh ya. Benda serau, bentuknya lingkaran. Serau, yang mana? Yang mana? Oh, di situ. Bentuknya lingkaran ya. Oh ya. Benda serau, bentuknya lingkaran. Tidak ada kesulitan ya. Dari kelompok pengkiran bagaimana? Sudah menemukan benda yang berbentuk lingkaran? Sudah. Mengapa bentuknya lingkaran? Misalnya di sini menemukan benda apa? Oke. Mengapa dia harus lingkaran? Apa terjadi jika bentuknya tidak lingkaran? Sudah selesai semua kedua kelompok? Sudah. Wah, luar biasa. Kelompok mana yang mau membacakan hasil dari diskusinya lebih dulu? Oke, silakan. Kelompok pengkiran. Dan ini permukaan sampah selalu. Mengapa bentuknya lingkaran? Agar terlihat lebih bagus. Supaya mudah mengumpulkan sampah. Dan melindungi kepala dari bagian. Sudah berapa lingkaran? Sudah 5. Iya, sudah 5 ya. Sudah 5 lingkarannya? Sudah. Oke, sudah semua ya. Sekarang jawab pertanyaan ini untuk tugas individunya. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 8 cm. Hitunglah berapa panjang diameternya. Sudah dijawab? Jawab masing-masing pada RKPD-nya ya. Bisa bagaimana? Aman? Bisa. Bisa mengukurnya? Bisa. Oke, mantap. Kelompok pengkiran bisa semua? Ukuran sudah ada? Ya, oke. Baik, kalau sudah, mari kumpulkan LKPD-nya ke depan dengan pekerjaan kelompoknya. Sudah, ya. Silakan dikumpulkan di sini. Silakan duduk, perhatikan. Wah, bagus semua. Panjang garis AO 3 cm, panjang garis AB 6 cm. Benar ya? Benar. Nah, baik anak-anak, untuk kesimpulannya tadi lingkaran adalah sebuah kurva tertutup yang terdiri dari titik-titik, kemudian jarak dari titik pusat ke titik di luar lingkarannya sama. Kemudian unsur lingkaran ada berapa? 8. Nah, apa saja unsur-unsur lingkaran itu?
busur, titik pusat, titik pusat, diameter, dan bereng, diameter, apa lagi? Tali busur, apotema, juring, jari-jari, jari-jari. Benar semua. Ya, pas 8. Baik. Bagaimana perasaan anak-anak di dalam pembelajaran berkelompok hari ini dan juga menggunakan pendekatan budaya atau culturally responsive teaching. Jadi kita ada selalu ya budaya khas ini. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Apa yang sudah kita pahami dari pembelajaran hari ini? Tentang apa tadi? Unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Apa yang ingin dipelajari setelah ini? Ada pastinya. Nah, anak-anak, baiklah. Terima kasih untuk hari ini. Kita akan belajar tentang keliling dan luas lingkaran di pertemuan selanjutnya. Mari kita berdiri. Kita menyanyikan sebuah lagu daerah khas Kutai Barat, yaitu Donek Nehak Ninas. Ini adalah lagu khas dari suku Dayak Benua, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Sarang suang roman telur berlinak asal kapal renok larut bunga donek. Siapa yang akan memimpin doa kita untuk hari ini? Untuk Adit. Silakan Dit. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Amin. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya dengan materi keliling dan luas lingkaran. Semoga semuanya selalu sehat. Salam sejahtera dan sehat selalu. Terima kasih. siap, gerak, kepada sang merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak, beri salam. Berdiri siap. Selamat siang, Bu Guru. Selamat siang. Siap.